Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, kehidupan manusia seperti halnya kita sedang mengendarai kendaraan, baik itu mobil ataupun kendaraan lainnya. Dan pastinya ketika kita sedang berkendara, kita punya tujuan. Iya. Dan untuk mencapai suatu tujuan tempat kita yang akan kita tujui nanti, pastinya ada rintangan, problema yang harus kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Entah itu kemacetan, entah itu jalan yang berlubang, entah kendaraan yang ugal-ugalan sehingga menyebabkan kecelakaan. Kita tidak bisa menghindari. Harus kita hadapi untuk mencapai tujuan kita, perhentian kita. Dan pastinya juga ketika kita mau mencapai tujuan kita yang sebenarnya, kita butuh yang namanya GPS untuk menuntun kita, membawa kita supaya kita bisa mencapai lokasi yang kita tujukan itu. Nah, di dalam kehidupan kita pastinya ada masalah, problema yang harus kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Seperti halnya kita sedang mengendarai, gak bisa tuh, wah macet panjang, saya putar balik, gak bakal nyampe. Gak bakal nyampe. Di dalam kehidupan kita, ketika kita mau mencapai tujuan kita, yaitu sorga menjadi tujuan akhir hidup kita, bertemu dengan muka dengan Yesus, harus ada persoalan, problema hidup yang harus kita hadapi, gak bisa kita hindari. Tuhan, saya mau menghindar aja dari masalah saya. Gak bisa. Kalau kita menghindari masalah kita, gak kita hadapi, gak nyampe tujuan kita. Iya. Saya mau katakan, kalau kita menghindari masalah kita akan capek. Ketika capek itu menghantui kita akan mudah khawatir, cemas, takut, dan gak berani melangkah. Iya. Yang paling mengerikan lagi adalah meninggalkan Yesus. Murtad. Dibilang Yesus gak adil, Yesus gak ada, Yesus gak nyata, Yesus gak sayang saya, Yesus gak menyertai hidup saya. Banyak orang di luar sana meninggalkan iman kepercayaannya. Karena apa? Karena dia gak menghadapi masalah itu dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Iya. Seperti halnya kita sedang mengendarai, kita punya tujuan, tapi kita gak bakal nyampe ke tujuan kita kalau kita, saya putar balik aja. Saya lewat jalur ini, ternyata salah, gak nyampe tujuan kita, bakal capek sendiri. Kesal, marah, emosi meningkat karena kita gak nyampe tujuan kita. Untuk mencapai tujuan di dalam hidup kita harus dihadapi masalah, jangan dihindari. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dalam hidupmu. Entah itu suamimu yang bermasalah, entah itu istrimu yang bermasalah, ataupun anak-anakmu yang bermasalah. Entah itu pekerjaanmu yang bermasalah. Mungkin kamu pengangguran sejati, tidak mendapat pekerjaan, sudah lamar sini, lamar sana, tidak dapat pekerjaan. Atau mungkin kamu finansialmu menipis, kamu menderita. Atau mungkin kamu diputuskan oleh pacarmu, lalu kamu galau, dan banyak hal-hal yang lain. Dan juga saya tidak tahu apa yang menjadi pokok-pokok doamu, dan kamu minta supaya Tuhan jawab. Tapi percayalah, yang kita tahu yaitu kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Tuhan kita tidak samar-samar, Dia real, nyata, yaitu yang kita sembah dalam nama Yesus. Kita tahu latar belakangnya, kita tahu pengorbanannya, dan kita tahu kasihnya buat saya dan saudara. Terlebih dahulu Dia buktikan cintanya buat saya dan saudara. Dia mati di atas kayu salib buat saya dan saudara, sehingga kita bebas dari maut karena Dia. Bangga jadi Kristen karena kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Seringkali kita tidak bisa menjalani hidup dengan baik
Karena kita masih menggunakan cara berpikir kita yang terbatas ini, kekuatan kita sendiri, sehingga secara tidak langsung kita membatasi kuasa Tuhan. Saya mau katakan, pikiranmu dengan pikiran Yesus tidak balance. Belum tentu apa yang kau mau Yesus setuju. Saya mau katakan, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Perhatikan baik, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan lain bilang kayak begini, bahasa Indonesia masa kini. Perhatikan baik, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Garis bawahi, ditentukan oleh Allah. Artinya gini, perhatikan baik, apa yang menjadi pokok doa kita yang kita minta kepada Tuhan kita atas seizin Dia, kehendak Dia. Jangan mengatur Tuhan. Ya. Tidak perlu kamu menuntut Tuhan untuk menjawab permasalahan doamu. Jangan. Ketahuilah, Tuhan tahu apa yang menjadi problema dalam hidupmu. Step by step Tuhan tahu setiap masalah hidupmu. Dan pastinya Tuhan akan membantu kita menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita, asalkan kita percaya dan mengandalkan Dia. Seperti halnya kita mengendarai kendaraan, kita butuh yang namanya GPS. Kita percaya kepada GPS dan mengikut arahannya sehingga kita sampai ke lokasi yang kita tujukan. Untuk menjalani kehidupan kita, GPS kita adalah firman Tuhan. Dia yang menuntun kita, mengarahkan kita supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Yang paling penting adalah menjadi umat pemenang bersama dengan Yesus. Sorga, tujuan akhir hidup kita, bisa kita nyampe asalkan hidup kita bergantung kepadanya. Jalani hidupmu dengan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan cara berpikirmu ini. Saya mau katakan, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi hidup ini, kita akan menjadi manusia-manusia yang pengecut, penakut, khawatir, emosional, amarah, kedengkian, gampang banget menyimpan kepahitan. Dan pastinya kita gak akan diberkati, apalagi kita gak menjadi berkat. Iya, udah gak diberkati, gak jadi berkat lagi. Kalau kita mengandalkan Yesus, bersama-sama dengan Yesus menjalani hidup ini, kita akan diberkati. Dan kita akan mudah untuk mencapai tujuan kita, yaitu sorga. Muka bertemu dengan muka, kita bisa menghampiri Yesus. Yesus, saya telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Akhirnya saya bisa bertemu muka dengan muka, bersama dengan muka. Baca firman gak pernah, doa gak pernah, suka banget melakukan dosa, binasa hidupmu. Iya, kita akan kesasar. Seperti halnya mengendarai kendaraan, kalau kita tidak mengikuti arahan GPS, kita menggunakan logika kita, dengan pengetahuan kita mungkin yang luas, gak bakal nyampe tujuan kita. Kita menjadi kesasar. Iya. Come on, ayo andalkan Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita supaya kita bisa menjalani hidup kita ini penuh dengan sukacita, ada damai untuk kita bisa menghadapi masalah kita. Yang pertama, andalkan Dia. GPS kita adalah firman Tuhan. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal, baik itu suka maupun duka, karena firman Tuhan bilang begini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Cari kehendak Allah, maka kamu diberkati. Mengucap syukur itu adalah kunci supaya kita bisa dikehendaki Allah. Iya, perjalanan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidupmu menjadi berkat. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Come on, jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita.
Yes. Jangan takut. Dekat dengan Dia. Dia tempatkan Roh Kudus di dalam pribadi kita. Come on. Aktifkan Dia. Berpartner dengan Dia. Maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan jangan menuntut Tuhan untuk menjawab keinginan kita. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur saya bisa hidup sampai saat ini karena Tuhan. Tuhan, pakai hidup saya menjadi berkat. Tuhan, tuntun saya, arahkan saya supaya saya tidak jatuh di dalam dosa. Minta itu sama Dia. Jangan ragukan Tuhan Yesus, karena kita kenal betul siapa Tuhan kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.